kembali lagi nih di acara yang paling seru yang hanya ada di Garuda TV. Kita dan Cinta. Oh, aduh banget di sini tuh, aduh kayak ada berapa sih 21.000 penonton ya yang di rumah. Jangan lupa yang di rumah juga harus nonton ya. Pokoknya wajib nonton di TV kalian atau juga bisa download di aplikasinya Garuda TV. Nah, tapi nih acara kita tuh pasti akan membahas yang seru-seru seputar selebriti. Contohnya nih hari ini nih, kita akan membahas gimana sih cara selebriti itu menuju ketenaran. Caranya tuh banyak banget. Bisa yang mulai memang mempunyai bakat atau bisa juga karena kontroversi. Nah, kira-kira yang mana ya yang akan kita bahas hari ini? Tapi sebelumnya kita panggil dulu nih teman aku yang bakalan nemenin aku hari ini. Nah, hari ini dong sih, selama ini juga nemenin ya, Mas Ferry Purwo. Nggak hari ini doang ya Mas? Aduh, apa kabar? Dari Alhamdulillah. Selamat ya. Makasih ya Mas, walaupun nggak datang kemarin tapi Datang, kan itunya doanya datang. Oh doanya datang, aduh makasih Mas, lihat dong. Kayaknya langsung pengen gini-gini mulu deh. Ketawa gitu. Mas, ya. tadi, tapi jangan ngomongin aku, ngomonginnya. Kenapa ya. langsung begitu? Nggak mau pengen tahu gitu 3 tahun ke depan gimana pernikahan? Astagfirullahaladzim. Semua gitu ya, baru juga mau seminggu. Jangan bikin gitu nama Mas. Aku duduk di sini, jangan lah ya. Nah tapi aku pengen ngebahas nih Mas. Bener kan kalau selebriti itu ya atau artis-artis ya, itu cara menuju ketenaran itu banyak banget Mas. Banyak, ada yang memang yang ya dari kecil mereka mulai berkarya, tapi ada juga yang memang karena kontroversi. Atau insiden. Yes. Iya kan, insiden. Kontroversi, insiden, apalagi hari gini. Banyak banget cara menuju ketenaran. Benar. Tapi yang satu ini kayaknya kira-kira dari yang mana ya Mas? Insiden kayaknya. Insiden ya, kita langsung sambut aja yuk. Siva Aprilia. Hey. Halo Siva. Selamat datang. Apa kabar sayang? Silakan. Duduk. Agak panas nih biasanya. Sebelah mana sih duduknya? Sini, tengah aja nggak apa-apa. Baik. Yuk. Siva Aprilia. Apa kabar? Ini udah jawab Kabar baik ya. baik ya. sekali. Tapi baik ya. Mau ketemu Mas Ferry tambah baik atau tambah gimana nih? Agak deg-degan sih sebenarnya. Apaan sih deg-degan? Tapi ini kayaknya udah teman lama ya. Teman Udah, lama. terakhir lama. 7 tahun yang lalu ketemu. Terakhir 7 tahun yang lalu. Wah pasti selama 7 tahun sampai ke tahun ini. Itu yang pasti gue pengen itu. Perubahannya banyak Terawang banget tuh, Mas. iya. Iya kan? Iya, waktu dulu ketemu masih gadis. Iya. Sekarang Masa sih? masih gadis juga. Masih gadis. Jangan masing-masing keributan deh Siva. Sekarang masih gadis. Masih gadis. Masih gadis juga karena belum nikah ya. Belum nikah. Tapi kita bahas sedikit tentang Siva Aprilia. Siva Aprilia dikenal sebagai seorang aktris, penyanyi, DJ, dan model. Wow! Banyak ya? Semuanya diambil. Sekarang masih jadi DJ tapi gak bisa. Sekarang lebih ke DJ aja sih. Fokus Lebih ke DJ. Jadi tiap hari ada main atau ada reguler? Iya ada setiap bulan pasti ada berapa kota lah. Oke. Wow. Nah, Siva mengawali karir sebagai model majalah Dewasa pada tahun 2014. Sedewasa apa sih kira-kira? Kalau boleh tahu. Nah, kalau majalah anak-anak kan ada kita tahu apa majalahnya. Kalau majalah dewasa tuh sedewasa apa sih kira-kira? Iya dulu soalnya aku kan suka foto-foto tapi memang udah fotonya lebih ke seksi ya. Jadi cocok gitu buat majalah dewasa gitu. Tapi seksinya menurut aku masih standar sih. Tapi memang awalnya apa sih? Awalnya sampai bisa ditawarin untuk jadi model majalah dewasa tuh awalnya apa? Awalnya karena sering narsis aja foto-foto, Oke. sering photoshoot sama teman-teman, bukan photoshoot yang serius. Aku posting di Instagram, terus lumayan followers di Instagram lumayan banyak juga. Oke. Jadi memang lingkungannya udah model-model juga. Jadi lihat temen ikutan casting majalah, aku juga ikut. Kayak gitu-gitu, iseng aja sih sebenarnya. Berawal malah semuanya emang dari sosial media juga ya. Iya. Hai, oke. Terus tapi ini katanya seorang mantan ring girl. Oh iya, betul. Jadi ring girl dulu atau model dulu? Model dulu. Oh model dulu, jadi baru itu Iya. setelah itu jadi ring girl. Nah itu Iya. berarti kan awalnya berarti gara-gara dari foto majalah dewasa dulu dong. Iya betul. Dilihat dari situ kali ya. Enggak. Atau Terus enggak? kalau ring girls kan sebenarnya kalau MMA di Indonesia tuh baru sekarang ya happening. iya, Kalau dulu iya. kan nggak terlalu. Nah sekarang banyak acara MMA, terus di situ membutuhkan ring girls kan lebih ke seksi juga kan. Iya, Jadi iya. ya masuk di aku gitu. Terus aku juga orangnya suka olahraga Muay Thai. Jadi pas ada tawaran ke situ, jadi akunya excited gitu. Jadi ada kesempatan aku buat nonton acaranya langsung, nonton pertandingannya langsung gitu. Jadi aku ikutan casting juga. Kenapa nggak tertarik mau jadi atlet MMA juga kan perempuan juga ada siapa tahu nanti kan bisa pakai gerakan
gerakan-gerakan yang agak berbeda gitu ya. Jangan. Ya. Nah, ngomongin masalah ring girl. Ini nih yang Mas Ferry tadi bilang. Insiden. Insiden. Iya. Insiden saat menjadi ring girl. Ada yang berdering. Karena kesenggol dia ada suaranya kan. Gimana suara kamu waktu itu? Gak ada suaranya sih. Enggak, tapi kaget, Adanya ada lebih ke getaran. ekspresi. Lebih ada getaran ya. Oh, dia vibrate, say. Itu gimana sih ceritanya? Itu sempat ramai banget itu. Sempat rame sih. Itu udah 5 tahun yang lalu loh. Udah 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Tapi kayak masih aromanya masih nempel di Itu aku. akan gitu. nempel selamanya kayaknya ya. Itu akan teringat sama orang-orang. Itu awalnya gimana ceritanya? Iya itu karena kan memang jadi ring girl tuh kita posisinya kan selalu di sebelahnya Fighter. fighter. Terus kalau misalkan Euphoria fighternya abis menang kan dia tuh kayak seneng Iya. gitu. Terus dia juga udah kena pukulan segala macam, badannya pasti baal. Terus dengan dia terlalu aktif gitu. Terus sementara aku kan pose aja gitu di samping, dia gak bisa diem gitu, buk gitu. Ada yang kena. Dia pikir itu lawannya. Tapi sebenarnya nih kalau menurut pandangan Mas Ferry, setelah ada insiden itu kan nama Syifa ya otomatis orang jadi makin kenal. Iya benar. Jadi Bikin kan happy gak sih? jadi buah Sebenarnya bibir kan. Jadi buah bibir, jadi obrolan. Jadi percakapan Yes. banyak orang. Bad news is a good news selalu gitu Betul. kan. Padahal kan itu bukan hal yang baik karena kesenggolnya juga nggak enak gitu kan posisinya gitu. Cuman Ya, kalau dari itu pandangan getaran membawa hikmah itu. nah itu dia. Membawa hikmah. Tapi Iya, kalau iya. menurut Mas Ferry gimana? Kalau saya sih lihat itu kan ada satu situasi lalu kejadiannya begitu cepat kan. Lalu memang tidak Sengaja. direncanakan dan lain-lain. Lalu akhirnya efeknya seperti itu ya pasti Syifa ya nikmati saja lah. Kan limpahannya bukan karena sesuatu yang memang dibuat. Ya. Ya kan? Dan normal-normal saja sih kalaupun akhirnya jadi begitu. Tapi memang akhirnya kan orang mengingatnya itu jadinya. Jadi setiap mention nama Syifa nanti Oh, yang itu ya? kaitannya itu. Yang kesenggol itu tuh Iya. gitu. Kamu gak diakin namanya Syifa Ya kan? Aprilia Senggol. Syifa Aprilia Senggol, ganti Iya, nama. cuman untungnya kenanya ke aku yang emang orangnya cuek gitu. Ya. Mungkin kalau kenanya ke perempuan lain ada yang tersinggung atau mungkin dibahas-bahas terus ke arah sana Jadi gak kesel nyaman gitu. Kalau aku dibikin asik aja gitu. Kalau Syifa mungkin di sebelahnya belum gitu ya? Enggak. Mas baru sebelahnya belum. Biar balance gitu. Karena hidup kita harus selalu balance kan. Nah, tapi kan, ngomongin masalah itu ya, ini nyambung juga nih Mas. Jadi aku masukin ke situ karena ini kan ngomongin kayak aku bilang, sebelah lagi ini dong. Apakah pernah ada yang flirting maksudnya gitu loh. Dari fighter ke kamu. Sebagai ring girl, mungkin ada yang ngajakin pacaran kah? Makanya ini yang aku bingung sih. Aku kan lumayan lama juga menjadi ring girls itu dari 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Dan selama 5 tahun itu nggak ada fighter yang berusaha mungkin modusin atau gimana. Paling mereka nyapa aja kayak halo Syifa atau mungkin kalau misalnya habis acara ada story apa nge-mention gitu, nggak ada yang berusaha mendekati secara lebih dekat, nggak ada sih gitu, yang ada nggak maksud tertentu gitu. Nggak nggak tahu ada. kenapa. Nggak Padahal aku berani menunggu kali. loh. Aku menunggu Kenapa loh. Mas? Nggak berani. Kok nggak berani? Mungkin kan dia berpikir juga belum tentu direspon sama seorang Syifa. Oh, oke. gitu kan. Kalau Syifa kan ngerespon yang menurut saya yang clear juga, yang jelas. Kalau enggak dia kayaknya juga cuek seperti itu. Emang kalau fighter nggak clear ya? Ya mungkin bagi Syifa nggak terlalu oke gitu kan. Iya. nggak? Takut ya. Takut ada senggolan-senggolan lagi ya. Ya kan? Nah, tapi ini kan kalau dilihat dari sekarang, Syifa sepertinya girly sih. Tapi kalau dengar-dengar katanya dulu aslinya tomboy. Sebenarnya aku aslinya sih nggak begini. Cuman kadang-kadang kalau buat acara aku lebih lebih dress up Iya. gitu. Kalau aslinya lebih casual yang kaosan. Cuman nggak tahu karena memang kerjaannya nempelnya ke aku image-nya seksi. Jadi di acara apapun aku pasti berpenampilan seksi gitu. Karena tuntutan pekerjaan aja sih. Cuman karena tuntutan pekerjaan aja. Karena make up terus pakai dress jadi kesannya kayak feminim aslinya enggak ya. Saking tomboynya dia bisa loh. Ini bisa ya, bisa saja dia menyukai yang kaitannya justru bukan dengan lawan jenis. Contoh. Jadi mesti hati-hati. Gimana maksudnya? Ya misalnya kamu bisa aja suka sama perempuan. Waduh. Oh my god. Enggak, kan bisa. Bisa itu Karena kan saking ada tomboynya. potensi kan, gitu kan. Nah itu yang harus hati-hati. Oh iya, tapi mungkin karena memang kayak Belum pernah ada yang suka sama kamu perempuan. karena gestur aku ya. Pertanyaannya belum dijawab. Ada yang berusaha mendekati karena dia Berarti benar ada ya? ada, tapi karena dia menyangka aku yang seperti itu. Cuma aku kan enggak. Karena si gestur aku tomboynya dan kayak cuek itunya mungkin orang menyangkanya ke sana kali ya. Soalnya yang terbaca
ada situasi di mana ada yang suka sama dia, terus perempuan itu, gitu. Dan lumayan cukup intens pada saat itu. Pada Pernah saat itu berarti, ya. berarti pernah ada nih. Iya artinya deket kan, gitu. Pernah Cuman ada yang mungkin mendekati. Sifanya mungkin tidak terlalu gimana Menganggap ya. sebagai Tapi teman. saya yakin banget Siva tahu dia suka sama dia. Iya, ya, karena dia juga bilang. Oh benar berarti ya, ada ya. Ada. Tuh kan fix kan, ada kan. Cuman aku kayak berusaha be nice aja, Iya, maksudnya iya. kayak berusaha Menganggap sebagai teman. teman aja Tapi gitu. soalnya dia cukup baik loh sama Siva. Jadi maksudnya Mas mau bilang dia cocok sama Siva apa gimana nih? Aku jadi Ya bingung nih. artinya dia cukup baik, artinya ya boleh dibilang cukup punya effort ke Sivanya. Oke. Kalau yang terbaca. Senyumannya bener deh. Emang bahaya gue nih. Oke, agak serem ya. Agak serem ini pembahasannya agak berbeda. Serem ya, Mas? Oke Mas, bisa 2 episode ngebahas ini ya. Nah kalau tadi ngebahasnya ada perempuan yang mendekati. Kalau sekarang laki-laki, ini mah udah pasti banyak Mas yang ngedeketin. Kalau laki ada, tapi Siva nih kalau untuk laki nggak entah kenapa ya dia agak lumayan picky gitu. Oh dianya. Lumayan picky. Jadi dia harus menunjukkan buktinya dulu gitu. Dibanding kita langsung ambil gitu. Saya lihatnya gitu. Kalau buktinya nggak ada, dia nggak mau kayaknya. Atau tipe-tipe agresif Mas? Enggak. Yang maju? Enggak. Enggak. Enggak, karena aku tuh kayak Kecuali dia suka, bisa. Tapi kalau dia nggak suka, nggak yang duluin gitu. Oke. enggak, karena aku tuh kayak pengalaman dulu waktu masih bucin-bucinnya, masih kayak baru-baru belajar cinta-cintaan, sering dibohongin apa gitu. Jadi sekarang lebih dewasa, jadi lebih apa ya, realistis gitu. Maksudnya kalau nggak percaya omongan lagi, lebih ke actionnya, kan? lebih ke bukti. Kalau misalnya dia bilang sayangin gimana nih buktinya gitu. Jangan Jangan omongan cuma aja. Kalau sekedar omongan udah nggak mempan gitu. Berarti Kalau ada perlu langsung trauma. aja gitu. Iya trauma kan setiap orang punya ya. Iya. Tapi yang terbaca, Siva sebetulnya sudah cukup bisa move dari situ. Nggak terlalu nggak terlalu menjadi beban pikirannya dia. Gitu. Malah memang sekarang gimana dapetin orang yang benar-benar ngebuktiin aja itu. Buktinya harus clear gitu. Tapi belum ada nih berarti. Kalau yang ngebuktiin banget, belum ada yang masuk kategori kayaknya. Saya baca. Tapi nggak mungkin single-single aja dong. Pasti mah yang deket-deket mah ada dong. Yang chat-chat. Oh, ada yang nanya-nanya deketin mah kabar. ada, pasti Lagi selalu. apa kamu? Gitu, ada dong. Iya ada, yang deketin pasti ada. Cuma memang saya melihat belum ada yang bikin dia yakin lah. Saat ini. Tapi kalau selain membuktikan kriteria khusus deh pasangan nih, kalau Siva secara kan bodinya bagus, apakah pasangannya juga harus yang badannya bagus, yang Enggak, ganteng, kayaknya yang duitnya apa? bagus. Oh, Mas, Kalau badannya bagus, duitnya enggak, dia nggak mau juga. karena kalau Menurut gue itu realistis ya. karena kalau duit bagus, badan nggak bagus, pakai duit bisa dibenerin ya badannya ya. Iya, itu realistis. Karena menurut saya kan gini, kalau kita coba sit back ke belakang lagi, Siva kan punya struggling hidupnya luar biasa. Bagaimana pencapaian yang sekarang itu sangat boleh dibilang bukan sesuatu yang simsalabim gitu. Dia proses dari awal sangat luar biasa. Jadi pencapaian hari ini itu banget sesuatu yang mungkin saja tidak sempat terbesit di dalam pikirannya dia mungkin. Tapi hari ini dia benar-benar berdiri di situasi di mana dia mampu untuk menunjukkan kepada publik bahwa saya bisa survive. Gitu. Oke, tadi ngomongin masalah struggling. Dulu pernah sempet jualan katanya. Jualan petasan. Jualan petasan. Itu waktu SD masih kecil jadi kayak bantuin mama jualan gitu. Pas zaman-zamannya Ramadan kan suka ada petasan apa tuh yang kayak korek api itu? Cabai rawit. Iya. Kacang bukan sih yang kayak gitu kan? Iya, buat petasan yang ngaget-ngagetin murah itu. orang. Iya, iya. Petasan yang murah gitu. Jadi aku bantuin mama aku jualan gituan sampai aku disamperin sama Pak RT. Karena membuat keributan. Nuh. Kirain mau kamu udah jadiin mantunya. Oh, Nah, bukan. masih kecil. Masih kecil, masih kinyis-kinyis Kan banget. bisa di tag, ntar itu gitu Oh iya kan. benar. Anak saya ya gitu. Terus tapi memang karena memang pengen atau disuruh sama orang tua? Bukan, karena ngebantuin mama aja, karena saking susahnya gitu. Tapi mama jualan petasan juga atau enggak? Iya, jualan, maksudnya punya mama, aku bantuin. Oh, Misalnya jadi mama lagi ikut kemana, aku bantuin. jagain gitu. Oke, berarti memang ya struggling sih. Struggling. Apalagi yang bikin ya orang mungkin yang nggak tahu, mungkin bisa jadi tahu sekarang gitu. Gimana sih kisah? Mungkin orang taunya ya Siva terkenal karena kontroversi, tapi nggak tahu kisah hidup kamu di belakang apa. Kita membahas lagi lebih lanjut dan lebih dalam lagi tentang Siva Aprilia, tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Kita dan Cinta. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas terisi jiwa.
pertama dan paling hangat. Informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Mau nggak lo disebut orang Sesi beriman? tanya jawab Nggak usah, seputar kalau topik hati-hati. Islami dengan bahasan yang bikin melek di sore hari Anda bersama Ustadz Adi dan Ustadz Alwi. Ada larangan di dalam Islam itu menghutang itu haram, nggak ada definisi adil. Menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsionalnya. Ustadz Kembar menjawab setiap hari pukul 3 sore Aib saudaranya. hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat Info Miss Wow setiap hari pukul 4:30 sore hanya di Garuda TV. Dan cinta. Ya, kita sambung lagi nih ya sama Siva Aprilia. Siva, ini bantal aman Mas Adi? Aman, tadi udah Tadi berterbangan. kayak gitu. ada ini loh, ada pillow fight. Ada bantal-bantal yang berterbangan karena terbaca. Yang Siva nggak pikir kalau misalnya bisa terbaca sama Mas Ferry. Ternyata valid ya kayaknya ya. Tapi tadi kita ngomongin masalah strugglingnya Siva. Tapi kalau sekarang nih kamu udah merasa nggak sih kamu udah di tahap yang emang ya udahlah, gue udah secure nih, gue udah masih ada harapan-harapan lagi ke depannya? Atau emang Masih banyak masih jauh banget. Masih jauh. banget, masih banyak harapan-harapan dan pengen apa, harapannya apa gitu? Dan rumah. harapannya Oh, Enggak, pengen punya usaha Kak. Maksudnya kalau kayak misalkan mau aku jadi model atau DJ pun kan itu maksudnya seiring aku makin dewasa juga kan pasti udah enggak lagi Iya, kan. iya. Jadi aku sekarang pengen lagi belajar, pengen bisnis jualan lagi. jualan produk, maksudnya, kayak oke. gitu. Pengennya apa produknya? Udah ada bayangan nggak? Udah ada bayangan, ya lebih ke mungkin kayak kebutuhan perempuan, kosmetik atau parfum juga bisa gitu. Cuman masih belajar-belajar lah. Nah, kalau yang ini udah jam terbang ini ya, jam terbangnya tinggi. Kalau yang ini nggak bisa diem dia, kita jemput aja kali ya. Nah ini dedek emes, baru episode ini nih ada dedek emes. Kemarin sih ada dedek emes. Emang bentuknya kecil tapi umurnya nggak kecil, si Daus Mini. Yuk kita panggil si Jepan nih. Dia lagi nih. Ayo silakan. Halo. Tangannya keringetan. Halo. Hai, Kak. Jevan Natanio. Ya, Yes, silakan yes. duduk. Bos duduk sini ya? Iya. Kamu mau duduk di bawah sini aku temenin. Ayo kita di bawah mau lesehan juga boleh. Ayo. Aduh, Jevan kayaknya agak ketar-ketir ya hatinya ya. Iya, ini pertama kali soalnya. Kamu jangan makin ketar-ketir, makin dibuka sama Mas Ferry. Aduh. Biasa aja, sok cool aja, namanya juga aktor ya. Acting pura-pura santai gitu loh, pura-pura nggak ada kenapa-napa. Enggak, soalnya kalau di depan Om Ferry ini kayaknya nggak bisa menutupi. Iya, susah ya. Susah banget. Emang percuma sih mau ditutupin juga tetap aja dibakacain. Jevan Natanio. Yes. Aman duduk? Aman banget, udah nyaman kok. Aman, apa mau di pangku apa mau gimana nih kalau biar lebih aman nih? Gimana nih sama Aduh. sama Siva, bukan sama gue. Udah punya suami. Jevan ini dikenal sebagai seorang aktor dan juga bintang iklan. Ini mengawali karirnya di usianya sangat muda, masih baru 6 tahun. Sinetron pertamanya adalah Dewa. Yes, betul. Itu awalnya kenapa kamu ikut-ikut casting, ditawarin apa gimana? Jadi tuh awal mulanya aku lagi nonton film, Kak. Oke. Aku ingat banget film itu judulnya Real Steel 2013. Yang robot-robot si Yes. Hugh Jackman bukan sih? Iya Yes. benar. Nah akhirnya karena aku impress banget nonton itu, mama tanya, kamu mau nggak jadi kayak gini, maksudnya Jadi aktor, gitu oke. ya. Terus aku bilang mau. Ya udah coba latihan dulu di kaca, Oke, gitu. latihan dulu di kaca, Iya, latihan oke. di kaca, cing gitu. Sampai akhirnya terjun tuh gimana? Ikut Akhirnya casting? terjun itu sebenarnya
Aku pastinya belajar acting dulu, tapi aku belajar actingnya nggak di sanggar. Karena waktu itu pernah beberapa kali belajar di sanggar, ternyata nggak cocok sama metode belajar aku sendiri. Jadi akhirnya aku belajar dari film-film. Aku banyak nonton film. Otodidak berarti ya? Yes, Otodidak, benar. oke. Terus mama sering bantuin juga yang ngebilangin ke aku kalau misalnya acting itu juga harus natural ya. Mama juga sambil belajar sih, jadi saling bantu aja sih aku sama mama gitu. Kalau sekarang umurnya berapa? 17 tahun. Oh, sweet 17. Aduh, ya ampun. Dede emes bedanya jauh banget loh. Nah, tapi lewat perannya sebagai bintang di film Tampan Taylor, ini kamu tuh meraih penghargaan Piala Maya kategori aktor cilik terpilih di tahun 2013. Tampan Taylor yang main siapa ya? Om Vino. Vino ya, Vino ya. Sama Tante Marsha juga. Oke, nah itu kamu masih umur 6 tahun itu? Umur 6 tahun. Loh, ih, berarti canggih banget ya, berarti baru terjun. Itu film pertama kamu atau bukan? Iya, film pertamaku. Oh my god, tepuk tangan dulu dong. Tapi aku mau cerita sedikit ya. Boleh, boleh. Kenapa aku bisa terpilih menjadi salah satu pemeran di situ? Kamu nyogok? Enggak. Oh enggak, oke. Enggak, jadi ini ceritanya epic banget sih. Oke, gimana? Ini epic banget. Jadi ceritanya itu aku sama mama datang ke casting. Iya. Nah, setelah datang mama ngeliat kalau misalnya yang mau casting itu ternyata umurnya lebih gede daripada aku. Oh, lebih aku lebih dewasa. kecil kan. Oke. Jadi mama kayak ya udahlah ini juga umurnya nggak masuk, mending nggak usah deh casting di sini. Udah, akhirnya aku udah mau masuk, mama pulang bawa aku. Ya kan? Udah di depan portal kompleknya itu, udah mau keluar, terus dipanggil sama orang castingnya. Dia bilang, bu, sini bu. Nggak apa-apa, casting aja dulu coba, sutradaranya ada di dalam. Sutradaranya siapa waktu itu? Om Guntur. Oh, Guntur Suharyanto, ya. Ya, Guntur. akhirnya dia bilang sutradaranya di dalam, terus mama bilang, nggak usah lah, lagi anak saya kekecilan gitu. Akhirnya nggak apa-apa, sutradaranya mau lihat dulu actingnya kayak gimana. Karena dibilang udah sutradaranya yang mau lihat, akhirnya mama balik lagi. Nah, setelah mama balik, akhirnya aku coba untuk casting, dan ternyata sutradaranya keluar bilang gini, ibu, anak ibu ini actingnya bagus loh, keterima ya besok syuting. Itu semua itu mama senang banget. Itu mama senang banget. Aku posisi kecil kayak gitu aku nggak tahu apa-apa sih. Iya. Tapi dengan sekarang ini, dengan apa yang sudah mama buat, aku bersyukur banget. Tuh, berarti itu casting pertama? Itu casting pertama. Casting pertama, film untuk pertama? film ya? Untuk film? Untuk Oh, untuk film. film. Casting pertama film, langsung dapet. Iya, puji Tuhan. Mainnya juga sama Vino G. Bastian dan juga Mas Adi Timothy dan Mas Guntur yang ngedirect. Wow! Keren banget, terus dapat Piala Maya juga. Ih, dapat piala. Aku dapat piala udah setelah sekian lama loh. Perasaannya gimana waktu dapat piala? Wah, pasti bangga banget I would sih. like to thank you for my mom. Gitu nggak? Kamu kayak lagi di Academy Award gitu. Ada kayaknya videonya ya. Ada videonya? Ada videonya. Aku memang lucu banget sih, udah Mama. dipersiapin sama mama dari rumah untuk speech. Kayak pertama-tama aku ingin berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aku juga ingin berterima kasih kepada mama papa yang udah selalu support aku. Terus penutupnya aku kayak gini. Aku inget banget ada videonya soalnya kayak gini. Ya. Iya, inget banget. Ya Gitu. ampun, itu lucu banget karena masih 6 tahun ya Mas. Ya ampun. Mas ini pure luck. Kalau dari sisi Mas pure luck atau memang berbakat? Ya pasti berbakatnya pasti ada, tapi dibantu oleh lucknya yang bagus. Karena memang dia kan sebetulnya angkanya 8. Apanya? Angka dirinya itu Angka dirinya 8. 8 itu kan satu-satunya angka yang tidak terputus. Yes. Jadi makanya infinite. Nah, jadi dia selalu ada situasi-situasi yang memang miracle-nya ada tuh. Atau kadang-kadang kayak Saved by the Bell. Jadi di ujung situasi yang kadangnya udah kayaknya kok mentok ya, tapi tiba muncul. Nah, kayak tadi tuh. Iya. Ya kan? Setelah itu, lanjut lagi casting-casting apa udah langsung dapat peran aja kalau ada film-film? Oh iya, tetap ada by casting ya, proses, screen casting test ya. juga. Akhirnya aku film kedua itu masih dengan PH yang sama. Oke. Di 2016, judulnya Aku Ingin Ibu Pulang. Oke. Itu main sama siapa tuh? Itu main sama Tante Nirina Zubir. Oke tuh, pemainnya senior-seniornya yang hebat-hebat banget lagi. Terus? Nah, itu juga nominasi sih itu. Nominasi Piala Maya sama IMA, Indonesia Movie Awards. Indonesia Movie Award. Udah, terus berarti sekarang setelah itu
pindah nggak haluannya? Apa kamu pilih film terus? Apa kamu main-main kayak yang lain? Karena sekarang lagi main web series nih ya. Iya, aku kemarin tuh baru selesai sinetron. Sinetron juga. Karena kan kemarin tuh sempat pandemi kan Off semua. turun off semua kan, Turun, film iya. tuh nggak ada kan, karena Iya. bioskop juga ditutup. Iya. Jadi coba ke sinetron Sinetron. dulu dari Jendela SMP, dan dari situ nama aku lebih Lebih dikenal. Dikenal. Karena itu sinetronnya panjang banget ya. Berapa episode dulu? 700-an. Oh, Wow. 700 itu. Jadi aku 2 tahun di 2 lokasi. tahun benar. di lokasi, alhamdulillah. Nah tapi kan umur-umur segini kan sebenarnya lagi masa-masa main-mainnya nih. Terus main sama teman-teman gimana? Jadi mainnya sama teman-teman syuting doang? Kalau main sama, kalau misalnya lagi nggak ada waktu, mainnya sama teman-teman syuting paling. Kalau misalnya libur, libur. banyak, baru sama teman-teman sekolah atau teman-teman komplek, gitu-gitu aja sih sebenarnya. Mas tapi kalau dilihat-lihat mungkin ada yang tertahan nggak sih yang mungkin pengen disampaikan sama Jevan? Saya sih ngelihatnya memang dia punya keinginan, bukan ada unsur misalnya dipaksa oleh lingkungan dan lain-lain gitu. Bahwa artinya keluarga hanya mencoba untuk mendampingi saja. Sebetulnya kalau nggak mau juga nggak dipaksa juga. Saya lihatnya gitu ya. Menjembatani. Jadi memang karena anaknya juga mau, lalu dia menikmati dalam arti enjoy, ya udah dijarut terus. Salaman dulu sama aku dong. Buat apa? Enggak, karena aku juga begitu orangnya. Karena kita kalau kerja itu benar-benar. Karena kita Dia takut, langsung dia takut. Dia langsung takut. Takut dihipnotis, Jo. Takut di benar, maksud aku tipe orang yang kalau kerja memang kita harus enjoy. Jadi kalau emang happy ya kita jalaninnya pasti juga happy. Jangan karena paksaan dari kanan Yeah. kiri gitu. Dan yang paling penting ya ini kalau mau diomongin yang paling penting orang bisa bertahan tuh karena attitude yang bisa baik, bisa dijaga. Itu aja sih paling enggak ya long termnya itu harus diingat-ingat terus gitu loh. Jangan apa Cuman begini ya. jangan terbuai gitu loh, Mas. Cuman tantangannya begini. Saya ngelihat ada beberapa titik di tubuhnya yang itu jadi harus concern. Terutama di bagian perut dan ginjal. Nih ya. Perut terutama di bagian usus. Itu kalau bisa, itu harus mulai diperhatikan banget tuh. Karena kalau enggak, itu bisa jadi masalah di masa depan. Pernah suka ada masalah dengan perut kah? Dulu tuh aku pernah dirawat di rumah sakit beberapa hari karena radang usus. Masalahnya. Ini aduh, Om Ferry tolong dong. Tapi kayak ini bagus, jadi kita bisa lebih Iya kan? concern ke Bagus depannya kan tentang buat kesehatan. mengantisipasi kan? Benar-benar. Tapi aku jadi kayak apa ya? Jadi shock gitu loh. Kok bisa tahu Om Iya. Ferry? Ya, Tapi benar. Tujuannya acara ini untuk shock ya, supaya. iya. Benar. Benar, memang benar. Aku dulu pernah ada masalah usus. Oke. Itu parah loh, pada saat itu loh. Oh iya. Pada saat yang kejadian itu parah. Karena bisa bikin dia nggak bangun itu. Jadi dioperasikan atau dirawat aja? Enggak, dirawat aja kebetulan. Karena kan memang kalau dirawat kan udah diurus sama dokternya juga kan. Jadi emang lebih terjaga aja sih makannya, minumnya, segala macam, tidurnya gitu. Kenapa tuh Mas kalau kayak gitu? Memang ada kalau usus tuh berarti biasanya kan apa sih? Apa? Iya. Bawaan. Iya, memang berarti ada satu genetik yang terbawa aja. Makanya itu harus dijaga. Jangan sampai bisa terulang lagi, nanti jadi malah kacau kan. Iya, benar. Gitu. Tapi setelah itu pernah ada kejadian lagi nggak? Sakit atau apa? Atau kamu lebih maintain? Waktu itu lebih jagain pola hidup, pola makan, gaya hidup, pola makan. Sebenarnya dari situ tuh aku belajar kalau makan itu ternyata kita nggak bisa sembarangan. Iya. Dulu tuh aku makan tuh bener-bener sembarangan. Aduh, pengen salaman lagi juga Benar. gimana ya? Tapi baru sekarang. Kalau makan tuh masih selalu sembarangan. Pesen online ya kan, dan makanan-makanan bisa dibilang makanan micin gitu kan. Iya. Nah setelah dari situ, Dibikin pintar itu. jangan, enggak dong. Akhirnya dari situ aku tuh jaga pola makan dengan cara aku beli makanan sendiri, abis itu aku masak sendiri. Oke. Karena kan itu udah pasti lebih higienis ya, Iya. lebih terjamin karena kita yang buat sendiri kan. Dari situ aku mulai olahraga juga, akhirnya udah terbentuk deh sampai sekarang, makanya aku bisa maintain. Badan Bagus. aku Tapi tetap diingat aja itu membuat kita semua juga ya, Kita nih warning semua, buat ya, kita ya, ya. lebih menjaga kesehatan Ya. biar selalu sehat. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Kita dan Cinta. Kita dan cinta.
bagaimana Pertamina tumbuh dan berkelanjutan tumbuhnya. Jadi harus terus tumbuh gitu ya. Harus memahami dulu situasi, kondisi di negara ini. Karena kita tidak bisa langsung meniru roadmap yang dilakukan oleh perusahaan lain atau negara lain. Kalau pendekatan digitalisasi kita mulai dari hilir, itu menandakan bahwa kita meletakkan masyarakat sebagai pengguna adalah prioritas utama. Masyarakat nomor satu ya, kebutuhan masyarakat. Negara ini memang mempunyai kepentingan untuk meningkatkan peran perempuan karena ke depan jumlah perempuan lebih banyak di negara ini. Orang Penting, Jumat, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah, Siva tunggu sebentar ya. Kita lanjut lagi dulu sama Jevan. Santai, Kak. Santai, Siva malah, biar aja Jevan aja terus. Aku nggak usah dibahas-bahas lagi, katanya Siva. Aku diem aja nggak apa-apa sampai habis. Jevan, tadi kita berkali-kali mendengar Jevan tuh menyebut nama mama. Yes. Seorang mama yang membantu kamu benar-benar dari awal. Mungkin mama tuh sebenarnya orang yang paling pertama melihat bakat ya Mas ya. Iya. Karena kalau nggak mungkin mama menawarkan kamu untuk mau nggak jadi kayak gitu. Berarti mama pasti yang orang yang paling tahu bakat yang kamu miliki. Ya. Sosok mama di mata kamu gimana sih? Mama itu sempurna banget sih buat aku. Karena ini kok jadi sedih gini ya. Tante jangan di situ. Tante geser dikit. Nanti anaknya nggak bisa ngomong. Nah, nggak apa-apa. Udah mama ngumpet tuh di balik tembok. Arti mama buat kamu. Mama aku tuh tulus banget sama aku. Dari kecil aku tuh udah selalu dijaga dan selalu diberi nasihat yang pastinya yang terbaik untuk aku. Nggak pernah capek berkali-kali untuk selalu nasihatin supaya aku selalu on track. Dan bisa dibilang mama adalah salah satu alasan Jevan saat ini. Kenapa Jevan ada berdiri di tempat ini dan menjadi Jevan yang sekarang. Ada yang mau diomongin lagi tentang mama? Mama tuh orangnya bawel. Bawel banget. Tapi bawelnya itu selalu berguna buat aku. Kadang ada beberapa momen, misalnya mama bilang gini, Jevan, kamu kayaknya jangan kayak gini deh, nanti akibatnya akan seperti ini. Dan benar kejadiannya seperti itu. Berarti berarti adalah kalanya kamu pasti melawan orang tua. Ya. Tapi ternyata semua omongan mama kamu benar. Tapi setelah itu akan jadi merubah diri kamu lebih baik gak? Karena benar juga nih omongannya mama. Harusnya aku ikutin nih dulu nih. Harusnya aku jangan gitu. Harusnya aku jangan gini. Berarti pernah ada beberapa kejadian-kejadian dong Mas ya? Yang dia melawan orang tua. Sebetulnya konteksnya bukan melawan sih. Iya. Reaktif loh. Reaktif. Okay. Terhadap misalnya kadang-kadang kita kalau sama orang tua kan mungkin karena kita tidak selalu bersependapat. Iya, Nah itu akhirnya reaktifnya terjadi dan muncul. Tapi tidak bermaksud untuk melawan sebenarnya. Nah cuman pada akhirnya kadang-kadang yang diucapkan orang tua kan akhirnya ujungnya kan bener tuh. Iya. Nah itu yang akhirnya datangnya kan penyesalan. Harusnya kenapa saya harus terlalu reaktif dan lain-lain. Tapi di beberapa situasi saya menganggap dia termasuk tetap tipikal yang sangat nurut sama orang tuanya. Jadi bukan orang yang terlalu pemberang atau gimana gitu. Jadi saya masih menganggap dia masih sangat nurut malah, cenderung ke situ sih. Jadi kalaupun ada perbedaan-perbedaan friksi itu
saya anggap hanya reaktif sesaat aja sih. Bukan yang melawan terus nanti dia tiba-tiba nggak mau sama ibunya terus akhirnya selesai gitu ya. Jadi itu nggak kayak gitu. Aku mau cerita satu Silakan. kejadian. Jadi dulu itu aku pernah casting buat iklan. Sebelumnya memang aku udah beberapa kali untuk casting iklan. Dan memang kalau misalnya casting itu beberapa ada anak-anak yang memang udah sering banget masuk TV. Udah langganan ya? Udah langganan ya. Nah, mama kebetulan nunggu di luar dan gak bisa nemenin ke dalam. Akhirnya pas aku masuk ke dalam, aku tanya sama omnya, "Om, aku harus gimana om? Ngisi segala macam gitu-gitu." Dan ternyata om yang casting ini memang dia kayaknya nggak respect sama aku waktu aku kecil itu. Dan akhirnya karena dia nggak respect, aku nggak di shoot sama dia. Aku nggak di shoot sama dia dan akhirnya aku langsung disuruh keluar. Dari situ aku bener-bener nangis kejar-kejarnya. Aku peluk mama. Kayak gimana ya? Kita semua pasti mau yang berusaha yang terbaik untuk karir kita, diri kita. Tapi kenapa sih gak bisa diterima dengan baik gitu? Itu sih dari kejadian-kejadian kayak gitu, itu yang membuat aku juga lebih bertanggung jawab kepada pekerjaan aku, bahwa sesuatu yang kamu miliki itu harus kamu jaga dengan baik. Jangan sombong sama orang, harus terus berbuat baik. Orang berbuat jahat, tetap balasnya baik, supaya kamu dikenal orang dengan baik. Dan alasan kenapa aku terus semangat untuk syuting itu adalah mama papaku. Aku sih mau applause dulu nih untuk mama papanya Jevan nih, benar-benar luar biasa, mendidik anak yang luar biasa banget. Tepuk tangan dulu dong. Karena semua didikan itu berasal dari rumah. Semua itu dari orang tua. Nggak bisa dimungkirin apapun yang terjadi, itu semua berawal dari rumah. Ada yang mau diomongin nggak nih tentang mama? Kita panggil langsung aja ya mamanya. Yuk, Tante. Sini sebentar. Sebentar aja, sebentar. Sebentar. I love you. Aku bikin, oh my god. Jangan boleh gitu dong. Udah gede nangis, anak laki harus kuat. Harus kuat, harus kuat. Duduk dulu dong, duduk. Duduk dulu, Duduk aja sini tante. Aduh. Nah, aku kayaknya. Saya lagi kena. Tante. Gimana tuh? Aku kayak malah mau mengucapkan terima kasih, Tante sudah membesarkan anak yang sangat luar biasa. Makasih Tias. Luar biasa, luar biasa. Ini rare sih gitu, karena hal yang nggak seluruhnya bisa, nggak semua orang bisa seperti Jevan. Kalau nggak dari keluarga yang, aku nangis karena aku udah nggak ada mama papa kan. Jadi makanya aku kalau udah ngomongin mama tuh aku udah, karena aku tahu aku juga sedekat itu sama mama aku. Jadi I feel you. Mamanya masih ada. It's okay Tante, it's okay. It's okay, karena nangis untuk hal yang emang menunjukkan kasih sayang kan gak masalah. Stop. Aku yang gak stop. TV Aku yang gak stop. Tias juga malah nangis. Tias, sabar. Jevan tuh anak yang luar biasa ya Tante. Amin. Bener gak Tante? Kayaknya kata Mas Ferry tadi bener loh. Yang mana? Nurut ya. Kreatif seperti gitu. Mungkin yang namanya anak pasti kalau kita kasih begini, kamu jangan ke jalan ke sana, ada lubang nanti kamu jatuh. Enggak, aku bisa kok. Bisa lompat. Nah, bisa lompat. Nyatanya dia jatuh kan misalnya. Oh iya kata mama bener. Nah, jadi hal-hal seperti itu sih. Aku lebih banyak ngajarin dia tentang life education. Karena
hidup kan akan berlangsung lama. Ya. Ketika dia belajar bahasa Inggris, matematika 1+1, dia pinter, dia tamat, selesai. Bahasa Inggris juga begitu. Tapi kalau kehidupan kan sepanjang kita masih hidup, belajar terus. Begitu sih. Yang paling Tante banggakan dari Jefan? Berharap sih ya namanya setiap orang tua ya, tetap rendah hati. Betul. Jangan sombong, harus selalu melihat ke bawah, jangan ke atas. Karena kalau kamu selalu lihat ke atas, kamu gak akan pernah belajar tentang hidup dan kamu akan sombong. Itu aja sih, ya. Terus harus hormat sama orang yang lebih tua, harus sopan sama orang yang di bawah kamu. Ya. Jangan kamu merasa artis, punya duit, terus kamu sombong. Hidup itu gak ada yang perlu dibanggakan, kecuali kamu bisa bermanfaat buat orang banyak. Aduh. Itu aja sih. Tante jadi mama aku mau nggak? Tante luar biasa, aduh. Pokoknya kita juga doain ya, semoga karir Jefan makin melesat ke depannya. Amin. Wih, makin banyak karya-karyanya Tante. Terima kasih banyak. Iya, siap, sama-sama. Ini didampingin terus. Tadi aku udah titip namanya bekerja di industri, attitude nomor 1 yang harus dijaga. Iya, harus. Tapi aku gak usah khawatir, ada mamanya yang jagain, jadi udah aman. Jadi kata dia gini, mamaku udah ngomong duluan gitu ya. Mau bilang mama sayang gak sama mama? I love you mama. Selalu. Selalu, oh ya? Karena setiap bangun aku selalu cari mama. Selalu Karena peluk, kan aku selalu kan- cium, iya. tuh dia tuh kebiasaan. Karena kan aku tidur kan di atas kan, udah nggak aku sendiri kan. Terus mama di bawah. Jadi kalau bangun tidur, terus aku ke kamar bawah, habis itu selamat pagi mas. Oh my god, so sweet. Oh, ya ampun. Aduh, mudah-mudahan seterusnya akan seperti itu. Amin. Jadi nanti pun kalau sudah punya pasangan, sudah berkeluarga, ya mungkin pelukannya karena udah beda rumah, biasanya kalau udah menikah, teman harus mandiri. ya perlakuannya dengan orang tua tetap sama. Tidak ada yang berubah. Tante terima kasih banyak ya. Terima kasih juga udah Aduh. diundang loh Kak Aji. Aduh. Thank you so Ajis, much. bagus lah ini Tante. Jadi mama aku aja juga mau nggak? The first time loh, dua deg-degan. Ya masuk lagi tuh, kita suka ada aja yang kita panggil ke sini ya kan? Tante mau di sini? Atau Tante masih saya permisi deg-degan? dulu. Atau mau di sebelah sana? Kan saya Mas Ferry. Iya. Ya, Tante makasih ya. Ini boleh tolong. Jefan, aduh, udahlah, udah aman lah kayaknya nih mah. Kalau ada mamahnya udah bisa mendampingi ya Mas ya. Bener, mamahnya tulus banget. Betul. Dari omongannya, dari nasihat-nasihatnya semua bener, on point. Yang penting ada satu hal nih, yang seperti ini kadang-kadang harus mulai juga nanti situasinya kan akan terbagi, tetap akan terbagi. Karena nanti suatu saat pasti akan punya pasangan. Ya, itu dia. Nah, itu yang harus jadi tantangan tersendiri. Ya, itu dia. Kalau misalnya pasangannya lagi yang pas dan supporting, ya bisa sinerginya bagus tuh, frekuensinya sama. Tapi kalau yang dapatnya pas lagi nggak satu frekuensi, itu jadi tantangan tersendiri. Makanya nanti harus benar-benar carinya harus tepat banget. Karena bisa aja kamu berdapat tantangan, pasanganmu ternyata tidak terlalu cocok dengan ibumu misalnya. Iya. Nah, itu bisa aja kemungkinan terjadi itu akan ada. Makanya harus dari sekarang tuh mulai cari kriteria yang tepat untuk itu. Kemungkinan itu terjadi banyak yang begitu. Alhamdulillah aku enggak. Umi, Tapi aku mau nanya dong, aku mau nanya. Kalau menurut Om Ferry, kriteria yang masuk sama aku yang kayak gimana Om? Ini nyari jodoh di sini nih kalian. Bisa aja nih. Kalau saya sih lihat, kalau bisa jangan yang terlalu mendominasi dirimu. Karena kamu punya kecenderungan untuk bisa didominasi oleh orang yang cenderung lebih keras dari kamu. Karena kamu sangat soft ya, lembut. Jadi kalau kamu dapat yang agak keras lalu bisa mendominasi, takutnya bisa ada yang diarahkannya jadi nggak tepat. Iya. Ditambah kamu harus mulai gimana caranya kalau ketika kamu mencintai, jangan terlalu 100%. Jadi tetap ada ruang yang dimana kamu harus tetap kasih buat dirimu sendiri. Iya. Jadi jangan 100%, kalau 100% nanti kamu benar-benar bucin, repot deh. Karena kamu gampang banget untuk bisa seperti itu.
Karena kamu kan orangnya purely ya, tulus. Nah ini yang jadinya harus benar-benar dapat pasangan yang benar-benar juga punya ketulusan yang sama dengan dirimu. Gitu. Dan yang juga sayang sama orang tua itu penting. Pasti. Itu penting karena itu benar-benar bikin klop semuanya. Oke, nanti kita lanjutin lagi setelah komersial break berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kita dan Cinta. Intip aktivitas presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Klip-klip terbaik dangdut top Indonesia yang membuat kita bergoyang dan berdendang. Indah pertama surat cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintai. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV, resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa setiap hari Kamis dan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Nah, kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah, segmen yang ini seru nih. Kita main berdua nih sama Jevan sama juga Siva. Ini segmen namanya Benar atau Salah. Jadi kita bakal kasih pertanyaan nih. Mas Ferry ketawa aja. Kita bakal kasih pertanyaan sama Jevan sama Siva. Tinggal jawab aja. Benar atau salah. Gitu. Tapi mainnya nggak cukup cuman ngomong aja, harus pakai ini. Pertanyaan diganti. Pakai alat ini ya. Ini alat jebakan Batman. Coba Sifat. Ini udah tinggal dipencet. Udah oke. Tadi udah. Kanan. Tangan kanan. Boleh. Aduh. Masukin tangannya. Masukin sini. Aku tahan sendiri apa gimana? Enggak, iya tahan sendiri aja. Nah, jempolnya sini. Ya, masuk semua, oke? Oke. Benar atau salah? Siva sebenarnya suka kangen dengan teman dekat yang cewek itu. No. Jawab ya, Pak? Benar apa salah? Benar, salah. Oke. Salah. Salah benar. Salah. Yang kiri, Mas. Udah. Salah. Ya udah jangan lirik saya. Salah lirik ini. Ini karena aku kedinginan. Bener. Karena aku kedinginan. Gak ngaruh dong. Kenapa kedinginan? Enggak, Oh, itu suka kangen, Mas. Enggak. Enggak. Maksudnya bukan kangen sebagai teman aja. Oh, gimana Mas? Kangen sebagai apa tuh kira-kira? Gini. Kangen perhatian-perhatiannya. Kalau yang terbaca ada yang ke distract memang. Saya lihat sudah agak berpisah nih, jauh soalnya. Saya ngelihatnya tuh orang jauh dari pulau ini malah. Sepertinya loh ya, saya nggak tahu ya. Jauh dari pulau ini kayaknya. Pulau Kapuk. Udah berapa tahun nggak tahu. Oh, gitu ya. Pokoknya memang udah ke distract. Udah sepertinya sudah tidak ada rasa yang seperti yang waktu itu. Berarti waktu itu ada rasa? Gak ada. Bukan, maksudnya rasa dekat tuh dalam arti dekat. Oke. Gitu. Baiklah, lanjut pertanyaan kedua deh ya. Benar atau salah? Siva sangat anti berpacaran dengan artis. Benar. Maunya pengusaha gitu kali ya? Iya benar. Kan? Kali ini benar. Benar. Ini kalau getar lagi berarti alatnya error ya? Ya, bisa jadi. Atau orangnya error. Benar, jujur. Itu ada itunya ya di situ ya? Gak ada remote-nya ya? Suzon ya? Dia suzon. Ada remote-nya. Benar, Mas? Benar. Karena dia kan udah tahu lah gimana kehidupan artis gitu kan. Karena mungkin
mungkin pernah dideketin tapi kelihatannya juga nggak jelas gitu, Iya. ya kan. Dan waktu dideketin kelihatannya Udah lah ya. doang, nggak seru deh gitu. Pembuktiannya kurang. Effortnya nggak ada. Iya, pembuktiannya kurang ya. Adanya effortnya cewek tadi tuh. Oke, itu effortnya katanya. Yuk, kita lanjut ke Jevan ya. Yuk. Apa coba? Oke. Benar atau salah? Jevan suka tipe cewek lebih tua. Pencet dulu. Belum. belum. Gini dulu gue. Salah? Salah. Mana tuh? Mana sih? Ya. Oh, mana sih? Nah. Oh iya gitu. Dari mana gue? Aduh. Enggak. Jadi aku tahu ini alat ini memang ini salah Kak alatnya. Emang udah di setting ini kan di belakang. Tuh dengar. Kenapa nggak bilang dari tadi? Apa? Oh iya. Mas, bener nggak? Siva langsung Iya makanya bener nggak? Atau mungkin nggak gini? Atau mungkin bisa juga ya kan sebagai ini kan selama ini sosok mama yang menjaga yang dekat dengan ini. Jadi mungkin butuh sosok yang lebih ngemong gitu Mas. Maunya Gini. gitu pasangan yang ngemong. Bener nggak? Gini, kalau spesifik tua dalam konteks angka, enggak. Oh. Tapi nanti kalau dalam perjalanannya ternyata memang secara angka lebih tua, dia nggak ada masalah gitu. Jadi bukan diincar harus yang lebih tua gitu. Jadi saya lihatnya gitu. Jadi artinya ini bicara tentang kenyamanan karena dia lebih suka yang bikin dia nyaman. Iya kan? Kalau yang agak kurang nyaman dia agak nggak malas deh. Gak apa-apa, aku sama suami aku 7 tahun bedanya. Aku lebih tua. Iya. Benar, karena paling penting nyaman, itu dia. Silakan masuk lagi. Oke tuh kan dia langsung kayak oke, boleh nih gitu. Cuma jangan yang kejauhan juga, kira-kira aja. Oke, benar atau salah? Pacar Jevan harus suka olahraga juga. Setuju, benar. Benar. Jadi nggak boleh males-malesan ya. Nggak boleh diem-diem aja di rumah. Yes. Harus rajin olahraga. Kena deh. Yeay! Kok iya? Ada remote. Berarti benar. Bener, nggak ada remote. Bener. Tuh kan. Oh, aku tahu kan kenapa dia. Kenapa? Jadi kalau misalnya dia yang ngomongin tentang hubungan, dia memang nyetrum. Tapi kalau yang kayak biasa aja, nggak ada itu kan, konflik, nah dia nggak nyetrum. Jevan, pertanyaan aku kan tentang hubungan, tentang pacar kamu nanti suka Ya kan olahraga. cuma sekedar suka olahraga atau enggak gitu kan. Ih, kamu mah. Karena olahraga adalah sebuah keharusan. Oke, hati-hati semua. Biarlah kita berdebat dulu ya sejenak ya. Jangan kemana-mana, tapi kita ada cinta. Bisa pas lagi. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang salah dan cinta. Potret perjalanan inspiratif bersama mereka yang tak pernah lelah berjuang. Sangat penting Bang, terutama kan berdoa. Karena perjuangannya dia tentang ibu. Mengungkap lika-liku kehidupan para pejuang mimpi. Berani meraih cita-cita. Kan anak-anak pada situ dan segala macam kebutuhan. Pejuang mimpi hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. Temukan fakta unik dan menarik di balik alutsista yang paling canggih. Saksikan Di Balik Senjata setiap hari pukul 7 pagi hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta, tapi sayangnya udah selesai nih. Siva kayaknya udah happy aja nih ya. Tapi gak apa Mas, masih ada kesimpulan. Waktunya bacain Siva lagi. Ada yang dibaca lagi? Ada dong. Segmen 5 kita sejam. Waduh. Ayo Mas, buru cepetan.
Oke, kita ke Siva ya. Ya. Konklusinya, Yes. kesimpulannya. Siva dengan situasi yang sekarang menurut saya lagi di titik naik. Jadi kalau bisa jangan sampai momentumnya hilang. Udah gitu, ini ada beberapa ujian lagi nih yang berkaitan dengan uang. Dalam pengertian ada mau keluar uang besar. Yang berkaitan dengan keluarga tapi. Nah itu yang harus mulai diantisipasi gimana caranya kamu persiapin tuh. Waduh. Karena kalau tidak nanti takutnya jadi bikin pusing aja. Nah terus yang deket dengan Siva itu kan ini bisa masih ada beberapa yang akan fasenya nih ditemui. Tapi kalau yang sekarang saya ngelihatnya menurut saya harus mulai diuji untuk menunjukkan seberapa besar effort dia kepada dirimu. Jadi nanti tinggal kalau udah lulus jangan lama-lama dinikahin aja. Oh, ini Aku yang nikahin. Ya dia yang nikahin kamu. Mas ini gender laki-laki atau perempuan nih? Laki-laki. Oh, laki-laki. Laki-laki, Oke, ya oke, ampun. amin, Bukan, amin, ini amin. kayaknya harus dijelasin dulu. Enggak, udah dijelasin tadi kan. Ya, Gitu laki-laki ya. Laki. Laki-laki Oke. dong. Ya. Jevan. Yes. Jevan menurut saya lebih ke konsistensinya nih dijaga. Karena saya lihat kan masih panjang banget juga perjalanannya. Tapi sama kesehatannya juga tuh harus banget karena entah kenapa saya lihat masih ada potensi itu bisa kambuh gitu. Itu bisa terulang. Dijaga ya. Sehingga jadi kalau bisa harus benar-benar ngejaganya cukup concernnya harus full gitu. Ditambah kalau bisa minum airnya agak ditambah karena saya lihat memang ada satu titik di ginjalnya nih yang bisa jadi masalah nanti ke depan gitu. Nah, kemudian kalau soal karir ini kan sekarang baru proses nih. Ini puncaknya masih tinggal berproses kepada kulminasinya saja. Nanti puncaknya saya lihat sekitar 24-25. Umur? Yes. Masih panjang Masih banget. panjang. Masih panjang lah. Masih muda banget. Masih muda. Dan kalau bisa kamu untuk kalaupun dekat jangan terlalu bucin. Karena kadang-kadang kamu belum bisa tuh memisahkan antara rasa kamu dengan urusan yang kaitannya dengan moodnya kamu. Kalau lagi ribut misalnya sama pasangan kamu, itu bisa terpengaruh tuh. Kamu belum bisa split. Gitu. Nah itu yang harus kamu jaga. Jangan sampai nanti lagi kurang oke sama pasangan, mengganggu yang lain. Gitu. Jadi harus belajar memilah-milah. Iya. Ya, kita sering mah kalau lagi berantem sama pasangan tapi tetap harus gitu. Jadi belajar begitu ya. Mas, kalau kesehatan aku? Kesehatan sih so far masih baik-baik saja. Oke. Alhamdulillah. Tidak ada yang perlu khawatirin. Oke. Alhamdulillah. Aduh. Kalau begitu udah ya, kita doakan semoga segala sesuatunya terbaik pokoknya untuk Siva dan juga untuk Jevan. Pokoknya sehat-sehat juga buat Jevan, buat semuanya, buat kita semua. Biar selalu sehat. Thank you so much untuk Siva Aprilia, Jevan Nathaniel, thank you so much. Yuk, kita langsung ada yang mau nyanyi nih. Thank you so much ya juga yang udah nonton Kita dan Cinta. Sampai ketemu lagi. Ayo maju. Silakan. Gak boleh lebih ke karpet. Ayo. Jangan denda. Harap tak ada rintihan nada asmara ingin